Perkenalkan lu, nama saya Icang Argentina juara. Saya terpaksa mengalur film ini karena tentunya faktor kebutuhan rumah tangga ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film bergenre thriller drama yaitu One Hour Photo tahun 2002. Apa jadinya jika seorang pria tua tidak memiliki keluarga, kerabat, bahkan teman? Lambat laun kepribadiannya pun terganggu dan dia mulai terobsesi dengan sebuah keluarga yang hidup bahagia. Namun ternyata itu hanyalah kulit luarnya saja. Bagaimanakah kisah pria tua yang diperankan oleh almarhum Robin Williams ini? Langsung aja kita gaskan tebak-tebakan dulu dong dari dulurku Gloter lagi. Ayo dong yang lain kasih tebak-tebakan yang kocak juga dong. Toge apa yang bikin bahagia? Ayo nyerah jawabannya. Together with you ya. Together monggo sekecaken. Film dimulai dengan seorang pria tua berkacamata yang diborgol bernama Seymour Paris atau biasa dipanggil Say. Dia sedang diinterogasi oleh detektif James tentang keluarga William Yorkin. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita mulai kisah antara Say dengan keluarga William, lur. Inilah foto 1 jam. What was it about William Yorkin that would provoke all of this? Film pun flashback saat Will dan istrinya Nina sedang merayakan ulang tahun ke-9 anak semata wayangnya yaitu Jacob. Layaknya momen bahagia pada umumnya seperti ulang tahun, pernikahan, kelahiran, semua orang selalu mengabadikannya dengan foto. Meskipun sebenarnya mereka memiliki kisah sedihnya masing-masing. Kayak di sosmed sekarang lur, kebanyakan yang diupload pasti pas lagi seneng-senengnya aja ya kan. Karena ini film tahun 2002 jadi masih banyak orang yang pakai kamera analog termasuk keluarganya Will. Setelah pesta ulang tahun selesai sebagai pemilik perusahaan desain, Will masih sibuk bekerja. Sedangkan Nina mengajak Jacob ke swalayan bernama Safemart untuk belanja sekaligus mampir cetak foto di tempat yang sudah menjadi langganannya bertahun-tahun. Di mana gerai foto itu memiliki 2 karyawan yaitu Yoshi dan juga Say. Saking seringnya mereka bertemu, Say sampai hafal alamat rumahnya Nina untuk dituliskan ke bungkus cetak fotonya nanti. Say pun mulai mengolah roll-roll filmnya dan mencetak foto-foto ulang tahun Jacob yang membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Setelah memberikan hasil fotonya ke Nina, dia juga memberikan kamera secara cuma-cuma ke Jacob sebagai hadiah ulang tahunnya. Kan terlalu berlebihan kayak gini kan? See, someone had quite a birthday party. Birthday boys. Sesampainya di rumah, mereka bertiga pun sangat bahagia melihat foto-foto ulang tahun Jacob. Lalu malam harinya Nina dan Will sempat cekcok karena Will merasa selalu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Nina pun menjawab jika Will terlalu emosional dan sudah seharusnya sebagai pencari nafkah dia memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, Sayang sudah pulang kerja mampir ke sebuah warkop dan ternyata dia juga menduplikat foto ulang tahun Jacob lebih banyak untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika ditanya oleh mbak-mbak waiter siapakah anak itu, Say mengaku jika Jacob adalah ponakannya. Bukan hanya itu, Sayang hidup sebatang kara dan kesepian diam-diam mengoleksi semua foto keluarga Will yang ditempel di dinding juga dijadikan figura. Sejak mereka baru pindah rumah di dekat sana dan selalu mencetak foto di tempatnya Say, lo kan? Gerai foto tempat Say bekerja memiliki beberapa pelanggan tetap. Ada yang isi fotonya kucing-kucing tok, pegawai asuransi mobil, sampai mas-mas yang hobi membuat foto-foto dewasa bersama cememeunya. Suatu hari Say sempat adu mulut dengan petugas reparasi alat cetak foto dan tanpa sengaja dia kelepasan berteriak sampai-sampai beberapa pengunjung melihatnya. Bill yang sebagai manajer swalayan Safemart pun menegurnya karena teriakan Say bisa membuat pengunjung merasa tidak nyaman. Bill yang tahu Say tidak memiliki teman ataupun keluarga dan sehari-harinya hanya bekerja, menyarankan agar Say pergi berlibur kemana kek untuk merilekskan pikirannya. Lalu saat akan kembali ke gerai foto, Say berpapasan dengan Will yang lagi belanja di bagian komputer. Dengan sumringah Say memperkenalkan diri bahwa Nina selalu mencetak foto di tempatnya. Tapi tiba-tiba Say mengatakan bahwa Will adalah orang yang sangat beruntung karena memiliki keluarga yang bahagia dan juga rumah yang bagus. Jelas terlihat bahwa Say ini sangat kesepian ya kan lur, dan Will yang mendengar itu pun merasa aneh dengan perkataannya. Wonderful family, very beautiful house too. Thank you, sir. Appreciate that.
Saya yang ikut merasakan kebahagiaan keluarga Will dan merasa sudah menjadi bagian dari mereka. Dengan nekatnya dia nyelonong masuk ke dalam rumah, melihat kamar-kamar mereka, bahkan memakai toiletnya, dok. Lalu ketika saya bersantai nonton TV sambil minum-minum, tiba-tiba Will sekeluarga datang dan yang terjadi. Ternyata itu hanyalah angan-angan saya saja yang sebegitu inginnya diterima oleh keluarga mereka. Lalu saat di kantor saya mendapatkan pelanggan baru bernama Maya yang akan mencetak foto dan akan diambil besok lusa. Saya pun menyimpan roll kameranya dan ketika pulang kerja dia mampir lihat Jacob yang sedang latihan bola. Saya pun ngobrol ngalur ngidul dengan Jacob dan sebelum berpisah dia memberikan hadiah mainan dari toko Safemart yang selama ini diinginkan oleh Jacob. Namun Jacob pun menolak karena orang tuanya melarang untuk mendapatkan hadiah dari orang asing. Setelah itu saya pergi mengikuti Nina yang jalan-jalan ke mall dan kayak sok-sokan gak sengaja ketemu gitu lur. Bahkan saya juga sudah beli buku yang mana buku itu juga lagi dibaca Nina sekarang biar dapat perhatiannya aja ya kan. Makin kesini makin kesana lah pokoknya saya ini lur. I was just at the Dairy Queen. I saw you down here and thought I'd say hello. Since he was this big. That's right. Been doing our pictures for a long time. Oh my God. What? I'm reading that exact book right now. It's really nice chatting with It you. was nice chatting with you. Keesokan harinya, di kantor saya dipanggil oleh Bill ke ruangannya karena dia menemukan kejanggalan. Mulai dari ketahuan mencetak foto lebih banyak dari jumlah pesanan, sampai memberikan kamera secara gratisan ke pelanggan. Karena kengawurannya inilah saya pun terpaksa dipecat oleh Bill dari pekerjaannya. About hundreds of prints. That's not possible, Bill. Free disposable camera idea. Sure shit isn't company pop. I'm letting you go. No. I haven't f***ed up a customer's. Just get back out there. Di hari terakhirnya bekerja, Nina dan Jacob datang untuk mencetak foto dari kamera pemberian saya. Saya pun hanya bisa menangis melihat foto-foto Jacob dari kamera pemberiannya itu. Sampai akhirnya saya melihat foto-foto dari Maya si pelanggan baru, yang ternyata dia adalah seorang pegawai di kantor Will dan telah berselengki dengannya. Gambaran keluarga bahagia pun seketika hancur di benak saya. Saya pun berpamitan ke rekannya Yosi sekaligus nitip hasil foto-foto pelanggan dan Yosi pun berterima kasih karena saya sudah mengajarinya banyak hal. Sebelum pergi dari swalayan Safemart, diam-diam saya mengambil seonggok pisau besar, entah apa yang direncanakannya. Saat itu saya tidak langsung pulang ke apartemennya tapi menunggu Nina terlebih dahulu mengambil foto-fotonya, lalu pergi mengikuti mobilnya. Dan tiba-tiba Here they are. seperti yang sudah kalian duga, saya telah memasukkan foto-foto perselingkuhan sang suami di dalamnya. Nina yang kejer pun berusaha menenangkan diri lalu pulang ke rumahnya dan melakukan aktivitas normal seperti biasa. Di lain sisi saya yang melihatnya dari jauh pun merasa, oh ternyata foto-foto itu masih belum cukup ya. Buktinya mereka masih baik-baik aja. Padahal emang masih dipendem dulu aja sama Nina sebenarnya lur. Tapi saya mikirnya yang udah kejauhan. Malam harinya saya yang tidur pun bermimpi ada di swalayan, namun dengan seluruh raknya yang kosong. Lalu tiba-tiba keesokan paginya setelah melakukan sesuatu ke foto-foto di dinding apartemennya, saya pun bersiap dan pergi ke swalayan Safemart untuk mencetak foto. Lalu saya menunggu di depan kantor Will dan mengikutinya yang OTW bersama Maya ke sebuah hotel melati. Sementara itu di Safemart, Mas Yosi pun masuk ke ruangan Bill untuk menunjukkan foto-foto yang dicetak oleh Bill. Di mana itu adalah foto putri sematawayangnya Bill, seakan-akan saya mengatakan bahwa dia bisa kapan saja
sengaja mencelakai putrinya. Saat itu juga Bill langsung melapor ke polisi dan tak lama kemudian datanglah detektif James beserta rekannya Paul untuk bertanya ke Bill maupun ke Yoshi tentang kepribadian Sai. Mulai dari kebiasaannya sehari-hari yang tidak mencurigakan dan juga tentang Sai yang dipecat dari pekerjaannya. Meskipun Bill mengatakan jika istri dan anaknya ada di rumah mertuanya, namun dia sangat khawatir dan minta polisi melakukan penjagaan ketat. James pun berjanji akan melakukan yang terbaik dan beberapa polisi juga sudah dikerahkan untuk menggeledah apartemen Sai. Yang mana ketika Pak Paul masuk ke dalamnya terlihat foto-foto di dinding dengan seluruh wajah Will yang sudah dirusak. YORKIN. Melihat kejanggalan tersebut, James dan Paul pun segera datang ke rumah Will yang tentunya hanya ada Nina di sana, sedangkan Jacob masih main PS ke rumah temannya. Ketika sudah diberitai foto-foto di apartemen Sai, Nina pun segera menelpon kantor Will. Tapi jelas Will tidak ada di kantornya ya kan, karena dia lagi ada di hotel bersama Maya. I know he's f***ing Maya Burson about that right now. Di lain sisi, dengan cerdiknya Sai menggunakan telepon di lobi hotel untuk meminta operator agar disambungkan ke telepon kamarnya Maya. Setelah disambungkan, Sai pun memberatkan suaranya dan berpura-pura menjadi petugas room service yang menawarkan minuman untuk mereka. Agar mengetahui kamar Will dan Maya ada di lantai dan nomor berapa, Sai pun tanya gini lur, "Oh ini kopi untuk kamar 217 ya bu ya?" "Oh bukan pak, ini kamar 511. "Oh 511 ya bu ya, maaf bu ya saya agak lupa soalnya." Dapatlah udah ya kan nomor kamarnya lur. Selanjutnya Sai pun memesan kamar hotel dan request berada di lantai 5. 511. Oh my gosh, you had the wrong thing. Anything on 5? I'll check, sir. Sai yang sudah mendapatkan kunci akses pun langsung naik ke lantai 5 sambil tersenyum. Sesampainya di depan kamar 511, Sai menutup lubang intip dengan isolasi, mengetok pintu dengan berpura-pura menjadi room service. Dan ketika Maya baru aja buka pintu, Sai pun langsung mendobraknya sambil menodongkan pisau. Room service. Dengan gendengnya Sai meminta mereka tidak memakai sehelai benang pun, berpose dan melakukan hal tidak senonoh sambil terus difoto oleh Sai. Setelah puas mendapatkan banyak bukti untuk Nina, Sai pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Di lain sisi, detektif James dan Paul yang sudah mendapatkan info lokasi hotel langsung OTW ke sana dan mendatangi kamar Sai. Namun Sai sudah kabur duluan. Dia terpaksa melewati ruang konferensi, tembus ke dapur sampai pintu belakang karena polisi sudah menyebar di seluruh gedung. Sai pun terus menuruni parkiran lantai demi lantai, namun polisi berhasil mengepung dan menangkapnya. Sementara itu di kamar 511, Paul melihat Will yang tertunduk lesu, sedangkan Maya yang masih syok terdiam di dalam bathtub. Just took pictures. Miss Burson? Tak lama setelah itu Will diantar pulang ke rumahnya dan Jacob langsung memeluk ayahnya. Terlihat Will dan Nina yang hanya bertatap-tatapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena mengetahui bahtera rumah tangga mereka yang diambang kehancuran. Itulah tadi semua pengakuan yang diceritakan Sai saat diinterogasi oleh James. Dengan sangat emosionalnya Sai pun mengatakan bahwa Will tidak bersyukur dengan keberuntungan dan kebahagiaannya. Dia menipu istrinya, menyakiti keluarganya, dan mengkhianati kepercayaan mereka. Memang bukan urusan Sai ikut campur rumah tangga seseorang, tapi dia tidak bisa menahan amarahnya ketika mengetahui keluarga yang dikagumi hancur gara-gara ulah sang suami. Apalagi Jacob masih butuh sosok ayah. Mendengar semua pengakuan itu, meskipun James tahu Sai memang bersalah, namun di dalam hatinya dia merasa kasihan dengan hidup Sai. Di akhir film, Sai yang sedang menunggu pengadilan berlangsung menata foto-foto baru miliknya, yaitu foto-foto random sudut-sudut rumah, yang mana artinya Sai berusaha melupakan keluarga Will.
You're not the type of father who'd cheat on, hurt his family, betray their trust. You would never take disgusting, sick, degrade. Will York in hell all the way. He's not a good father. Thank you for answering my questions so candidly. Buyar, kisah seorang pria yang tragis, pilu, dan cukup mengerikan, lur. Jadi buat kalian yang super ansos dan itu bisa mengganggu jiwa, tolonglah nongkrong-nongkrong dikit boleh lah, lur. Assalamualaikum.